Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin thaha rasulina sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa shadiqul wa'dil amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi haqqa qadri wa miqdaril azim. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur, kita selalu mengucapkan puja dan puji
kepada Allah Ta'ala, karena dengan rahmat Allah Ta'ala kita masih diberikan kesehatan, masih diberikan kesempatan untuk berkumpul di majelis dalam rangka talabul ilmi. Semoga kita di sini selalu ada dalam bimbingan hidayah Allah Ta'ala, sehingga kita diberikan kemudahan untuk menyimak apa-apa yang saya sampaikan, terutama saya sendiri. Salawat dan salam kita limpahkan kepada Nabi Allah yang dimuliakan Allah Ta'ala, yaitu Nabi Allah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ya. Nah, di sini sengaja saya kembali mengungkap ayat itu karena supaya kita lebih paham, supaya lebih kita khusyuk. Kenapa ayat itu diungkapkan kembali? Karena Allah menyeru kepada umat manusia, hai manusia, beribadalah kepada. Kenapa? Karena Allah menyarankan ibadah kepada Allah Ta'ala, kepada Tuhan kamu. Nah, Allah menyeru beribadalah kepada Tuhanmu, Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Jadi yang sudah menciptakan kamu ini siapa? Dari Allah memerintahkan kepada umat manusia supaya beribadah, supaya mengabdi kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Yang qablikum la'allakum tattaqun. Jadi itu semua sebelum kita pun juga Allah menciptakan. Secara pemahaman itu adalah umat manusia, bumi, langit, dan seisinya itu diciptakan Allah Ta'ala. Dalam hal ini Allah menyeru kepada umat manusia supaya mengabdi kepada Tuhan kamu. Siapa Tuhan kamu itu? Yang sudah menciptakan kita di dalam diri kita sendiri, yaitu Asmaul Husna, ya. Sifat Rahman Rahim, sifat kasih sayang itu sudah diciptakan di dalam diri kita itu. Sudah diciptakan di dalam diri kita itu sifat kasih sayang, sifat ingin dominan, menguasai, sifat rasa bersih, suci dari kekurangan dan lain sebagainya. Nah, itu semua diperintahkan oleh Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala memerintahkan kepada kita semua umat manusia, baik yang Islam, Nasrani, Hindu, Buddha, itu yang namanya manusia, supaya mengabdi kepada Tuhan kamu yang Maha Rahman Rahim. Berarti mengabdinya kepada Sang Rahman Rahim, caranya berbuatlah kasih sayang. Karena sudah jelas itu masih berkaitan dengan walillahil asmaul husna. Perintah juga penuh biha. Dan juga yang sudah kelewat, yang minggu-minggu yang lalu, yang di surat Toha ayat 14, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innani anallah, itu masih berkaitan. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Innani anallah, la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa aku? Yang tadi Allah memerintahkan kepada umat manusia supaya mengabdi kepada Tuhan kamu. Tuhan kamu yang mana? Yang Maha Kasih Sayang, yang Maha Al-Malik, Al-Qudus, dan selanjutnya gitu. Nah, ini ayat ini saling berkaitan. Jadi ayat saling berkaitan yang nanti kalau kita sudah bersamanya, kita akan bisa merasakan bahwa di dalam diri kita itu ada yang mengaku Tuhan yang Maha Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, dan selanjutnya. Yang dikatakan tadi, innani, sesungguhnya aku ini anallah. Itu Allah yang Maha Rahman, Rahim, dan selanjutnya. Ada di dalam diri kita sendiri. La ilaha illa ana, tidak ada Tuhan kecuali aku. Siapa aku ini? Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus. Yang mengatakan itu adalah Asmaul Husna. Kenapa ini diungkapkan kembali? Karena berkaitan dengan tadi, ya ayuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi sebelum kita pun juga Allah sudah menciptakannya supaya kita bertakwa.
Bertakwa di sini kepada siapa? Kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakanmu. Siapa Tuhan kamu? Itu perintah dari, anggaplah kalau kita meneliti, menyimak, itu berarti dari luar dari kita, yaitu Tuhan. Nah, kenapa Tuhan memerintahkan kepada manusia supaya mengabdi kepada Tuhan kamu? Di mana? Jadi ini ada kalimat, jadi ada zat Allah, ada Asmaul Husna. Asmaul Husna itu sifat-sifat. Asmaul Husna, sifat-sifat nama-nama yang baik, bukan sifat Allah. Sifat Allah itu ada 20. Wujud, kira, bako, dan selanjutnya. Nah, di sini yang dikatakan tadi itu adalah dari Sang Maha memerintahkan kepada umat manusia supaya kita mengabdi kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Artinya di sini berbeda dengan yang menciptakan bumi dan langit dan seisinya. Itu beda dengan yang dikatakan barusan. Itu adalah perintah untuk supaya mengabdi ini kepada Tuhan kamu yang Maha Pengasih dan Penyayang. Artinya berbuatlah kasih sayang, dan seterusnya yang ada di dalam Asmaul Husna itu. Nah, jadi di sini perlu kita terus belajar dan belajar untuk mengucapkan zikir. Awalnya semoga setelah mengucapkan kalimat zikir, akhirnya kita bisa menyimak, bisa paham, bisa tembus kepada Sang Maha. Nah, kalau sudah tembus kepada Sang Maha, insya Allah kita yang dikatakan ucapan itu bersamanya. Bersamanya artinya bersama Allah Ta'ala. Allah Ta'ala yang Maha Rahman Rahim dan selanjutnya. Kalau itu sudah tertanam di dalam dada kita, maka insya Allah akhlak kita adalah akhlak Allah. Ucapannya adalah ucapan Allah. Penglihatannya adalah penglihatan Allah. Pendengarannya adalah pendengaran Allah. Cuman masalahnya sampai apa tidak kita ke sana. Nah, justru itu kita belajar berjalan. Banyak yang dikatakan, termasuk orang Nasrani mengatakan kalau kita berjalan bersama Tuhan, nah maka apapun juga pasti kita akan menemukan pertolongan dan sebagainya. Cuman yang mengatakan berjalan bersama Tuhan itu bagaimana caranya? Berjalan bersama Allah bagaimana caranya? Itu rata-rata kalau menyampaikan semua umat manusia bisa mengatakannya, cuman yang bagaimana kita berjalan bersama Tuhan, bagaimana caranya kita berjalan bersama Allah. Kalau kita tidak menguasai, memahami Asmaul Husna, kita akan mendapatkan kesulitan untuk menyimak itu semua. Nah, maka dari itu kita belajar di sini menyimak Asmaul Husna itu yang bagaimana. Sama saja, baik zat Allah ataupun Asmaul Husna, kita tidak bisa melihatnya, tapi kita bisa merasakan kalau yang ada di dalam diri kita sendiri. Kalau Asmaul Husna bisa jadi itu sifat-sifatnya, karena Asmaul Husna ada zahir wal batin. Jadi huwal awal wal akhir wal zahir wal batin. Di situ ada Asmaul Husna. Terus Asmaul Husna yang zahir yang bagaimana? Salah satu contoh, kita melihat orang yang menolong orang lain dalam keadaan ikhlas, benar-benar ikhlas, tidak membutuhkan dipuji, tidak membutuhkan dipercaya, semata-mata menolong itu kelihatan sekali orang itu ikhlas. Itulah zahirnya Asmaul Husna An-Nasir. Nah, jadi sampai di sini kan kita meraba-raba karena hampir setiap Kamis selalu disinggung innani anallah. Itu yang mengatakan itu adalah Asmaul Husna. Aku adalah Allah Sang Rahman. Aku adalah Allah Sang Ar-Rahim. Aku adalah Tuhan Allah Sang Al-Malik, dan selanjutnya dikukuhkan dengan kalimat tauhid la ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang patut disembah kecuali aku. Siapa yang mengatakan itu? Aku Sang Ar-Rahman, aku Sang Ar-Rahim, aku Sang Al-Malik. Jadi di situ kembali kepada Al-Baqarah ayat 21, ya ayyuhan nasu budu rabbakumul ladzi khalaqakum. Itu adalah Allah menyeru kepada umat manusia. Yang itu semua supaya berbakti kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Dan sebelum kamu supaya kamu bertakwa. Jadi artinya kita kalau naik tangga itu kan satu tingkatan-tingkatan. Begitu juga sekolah.
Ya, semoga dengan caranya semacam ini kita bisa sampai kepadanya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tanpa ada tingkatan-tingkatan itu, biasanya kalau orang itu kan inginnya mencapai langsung saja, kita melangkah itu nggak bisa. Nggak bisa. Meskipun sesuai dengan tangga, gitu, belum tentu kita bisa memahaminya, karena paham tentang ini adalah urusan Allah Ta'ala, yaitu hidayah. Hidayah dan taufik Allah Ta'ala yang sangat kita butuhkan dari Allah Ta'ala itu seperti itu. Kita paham bisa, hafal bisa, tapi belum tentu pengamalannya bisa. Karena bisa jadi itu semua diperintahkan oleh sifat-sifat dunia. Sengaja kita memaksakan kehendak, memaksakan diri untuk mencapai pengamalan itu. Pengamalan belum tentu berbuat. Jadi berbuat perbuatan belum tentu berbuat. Berbuat perbuatan takwa belum tentu berbuat takwa. Itu semua kembali kepada innamal a'malu. Jadi rumusnya apa? Dua kan, yang saya sampaikan adalah rumusnya dua. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Sebelum kita melakukan, mengamalkan perbuatan ibadah, kita cek dulu terlebih dahulu dengan bentuknya niat. Kenapa kita berbuat? Alasannya apa? Dari mana yang memerintahkan kita berbuat? Itu urusannya babnya. Kalau kita sudah mengeceknya bahwa ibadahnya itu letaknya di ini, terus manfaatnya di mana? Kalau kita sudah mengetahui letak ibadahnya kepada Allah Ta'ala, kita melakukan amalan-amalan itu, maka pasti akan menjadikan manfaat. Yang namanya kita pengabdian kepada Allah Ta'ala itu pasti ada manfaatnya. Kenapa kita makan? Di mana letak ibadahnya kepada Allah Ta'ala, kita makan. Artinya fisik di sini membutuhkan tenaga, pikiran itu sangat dibutuhkan dari makan dan minum. Kalau nggak makan dan nggak minum, beribadahnya dengan fisik atau pola pikir itu nggak akan ada. Pasti kita dalam keadaan lemah. Bentuk ibadah kepada Allah Ta'ala saling tolong menolong. Ibadah memerlukan tenaga. Kalau kita tidak makan, tidak minum, pasti tidak ada kesempatan untuk mengabdi kepada Allah Sang Maha Penolong, yaitu An-Nasir. Gak bisa, karena pengabdian kepada Allah Ta'ala, An-Nasir itu dibutuhkan fisik, dibutuhkan tenaga. Dalam hal itu tenaga yang dibutuhkan. Nah, maka dari itu, karena ibadah kepada Allah Ta'ala, saya makan, saya minum. Untuk bisa melaksanakan mengabdi kepada Allah Ta'ala yang dibutuhkan dari tenaga, pikiran, pandangan, dan lain sebagainya. Yang dibutuhkan dari makan dan minum. Nah, maka dari itu, semoga apa yang saya sampaikan kita bisa menyimak. Menyimak bisa ada, bisa menyimak karena hidayah Allah Ta'ala. Hidayah Allah Ta'ala semua kembali kepada diri kita sendiri. Ada tidak kemauan untuk mendapatkan hidayah? Ada tidak kita ingin mendapatkan cahaya ke ruangan kita? Cahaya matahari. Kalau ada kemauan itu, pasti kita membuka pintu dan jendela. Kalau kita membutuhkan hidayah, pasti kita membuka telinga, bukan menutupnya. Oh, gak mungkin, karena suara itu kan bisa didengar. Maksudnya, kita mendengar itu sangat lapar untuk bisa disimak, untuk diperhatikan bagaimana isinya yang disampaikan ini. Letaknya di mana ibadah kepada Allah Ta'ala yang saya sampaikan ini. Nah, kalau kita membuka pintu hidayah, karena hidayah itu adalah urusan Allah Ta'ala, kita membukanya ini, pintu hidayah ini adalah dengan cara menelaah, menyimak apa-apa yang kita baca, apa-apa yang kita dengar. Insya Allah, kalau itu ada di dalam diri kita, Allah Ta'ala akan membimbing kita dengan hidayahnya. Tapi ada juga menutupnya dengan beberapa ego, ya kan? Itu menutupnya, kadang-kala kita memikirkan yang lain, padahal kita di depan orang yang menyampaikan tentang ketauhidan. Itu bisa jadi telinga nggak akan mendengar, karena arahan pendengaran itu sudah ditutup, melainkan pikiran melanglang buana. Kemana kita melamun, menghayal, itu artinya memikirkan sesuatu. Akhirnya apapun, sekeras apapun yang disampaikan dengan suara speaker lah, atau suara asli lah, itu semua akan ketutup, tidak akan bisa mendengarnya. Padahal apa? Padahal didengar di depan, ibaratnya kan. Nah, di sini saya sangat berharap sekali hidayah Allah Ta'ala dengan cara menurunkan yang
ada di sini itu bisa membuka pintu hidayah dengan fokus menyimak apa-apa yang disampaikan dan berharap serta bermohon kepada Allah Ta'ala bimbingan hidayah Allah Ta'ala. Kalau Allah sudah memberikan hidayah, pasti sangat mudah untuk menyimaknya dan sangat mudah untuk tergerak mengamalkannya. Nah, di sini yang saya sampaikan sekali lagi bukan hanya hiasan, bukan hanya tradisi, bukan hanya pelengkap yang dikatakan pengajian, bukan. Tapi ini fakta yang nyata yang akan kita petik kemudian hari, baik di dunia ini juga ataupun nanti di alam barzah, alam kubur dan selanjutnya. Dan berbeda dengan ibaratnya kita hanya menyampaikan sebatas karena kebiasaan, tradisi, hiasan. Gitu. Yang dikatakan pengajian kan, wah itu kan termasuk orang-orang yang rajin beribadah. Di sini memang perbuatan ibadah, tapi belum tentu kalau kita niatkan berkumpulnya di majelis ada sesuatu perintah sifat-sifat dunia. Mungkin juga di balik itu semua yang pengajian di sini bisa jadi karena ingin berkumpul di majelis itu karena ingin banyak teman. Kenapa alasannya kita banyak teman? Karena ada sesuatu di balik itu sifat-sifat dunia sehingga kita terdorong untuk berkumpul di majelis. Maka itu sudah saya katakan di Hud 15:16, Al-Isra ayat 18-19, kata Allah Ta'ala, barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia dan perhiasannya, maka Allah Ta'ala akan memberikan kepada kita semua, tidak akan dirugikan sedikit pun, melainkan diberikan. Seperti kita mengadakan pengajian, puasa, wiridan, dan lain sebagainya, amal soleh. Sedangkan semua itu dilakukan atas dasar perintah sifat-sifat dunia. Seperti ingin dipuji, ingin dipercaya, ingin disebut orang baik, ingin disebut orang soleh, ingin mendapatkan materi, kekayaan. Itu semua berdasarkan karena sifat-sifat duniawi dari nafsu-nafsu. Bukan karena takwa kepada Allah Ta'ala kita mengharapkan itu semua. Itu namanya hubud dunia. Dan Allah tidak akan merugikan, pasti akan diberikan di ini dunia. Dan kemudian hari tidak ada apa-apa kecuali neraka. Neraka bukan hanya di alam barzah, alam kubur saja, alam yaumil hisab nanti, di dunia ini pun juga ada neraka. Nerakanya kalau di dunia adalah asap neraka. Gelisah, putus asa, rezeki seret, sakit nggak sembuh-sembuh, meskipun sakit sedikit saja menjadikan aral, menjadikan keluh kesah, putus asa. Tidak setiap yang sakit itu adalah merupakan ajal. Seperti itu semua, makanya Allah menciptakan Nabi dan Rasul itu adalah sebagai contoh. Kita jangan kecil hati, jangan putus asa. Para Nabi pun juga mengalami sakit. Nabi Ayub sakitnya sangat luar biasa, tapi menghadapinya dengan penuh kesabaran. Siapapun juga kita mempunyai anak, ada yang durhaka kepada Allah Ta'ala. Seorang Nabi apalagi kita. Cuman kewajiban kita adalah menyampaikan. Setelah menyampaikan, masa bodoh itu kalau ketika mereka mendengar apa tidak, itu urusan mereka semua. Termasuk ke anak kita sendiri. Terus kita tabligh, arahkan anak kita supaya mendapatkan kebahagiaan dunia dan akhirat, menjadikan anak yang solehah. Gitu. Nah, upaya kita pun juga belum tentu ya mendapatkan hidayah anak. Loh, terus gimana? Berarti Allah tidak ada. Nah, disinilah. Maka dari itu adalah sebagai ujian bagi kita sebagai orang tua. Ujian bagi kita sebagai seorang anak. Seorang anak kalau membukakan pintu hidayah itu, pasti apa yang disampaikan kita sebagai orang tua, pasti akan menerimanya. Berbeda dengan anak itu sendiri. Kalau sudah menutupnya, nggak akan dapat hidayah. Karena di dalam hatinya ada penyakit. Kalau ada penyakit, maka Allah Ta'ala akan menambah penyakit itu di dalam hatinya. Jangan sampai kita mengalami semacam yang tidak diridhoi Allah Ta'ala, semacam yang sudah dicontohkan tentang keburukan, tentang neraka, segala macam. Alhamdulillah. Semoga kita, keluarga, anak cucu, dan lain sebagainya, saudara, sahabat, semoga berada dalam ridha Allah Ta'ala, berada dalam hidayah Allah Ta'ala, sehingga Allah memberikan kepada kita bimbingan taufiknya. Nah, di sini khusus yang berjamaah di tempat, dan saya berharap, bermohon kepada Allah Ta'ala untuk supaya kita berada dalam ridha Allah Ta'ala, berada dalam hidayah Allah Ta'ala, berada dalam rahmat Allah Ta'ala,
berada dalam karunia Allah Ta'ala, apapun bentuknya karunia Allah Ta'ala, baik dari segi rezeki, dari segi yang lain-lainnya, pengetahuan, ilmu, itu semua sangat diharapkan sama kita. Bukan hanya tradisi, bukan hanya pelengkap saja di sini. Beda dengan yang lainnya. Ini adalah nyata. Kalau kita menutupnya sangat rugi. Kalau kita menutupnya artinya telinga nggak bisa mendengar kalau pikiran kita mengarahkan keluar dari majelis ini. Seperti ada kegiatan-kegiatan yang lain, seperti ada ibaratnya melamun, gimana caranya atau segala macam itu, telinga kita nggak mendengar, menutup, berarti menutup hidayah Allah Ta'ala. Jangan sampai menyalahkan tabligh, jangan sampai menyalahkan Al-Quran, jangan sampai menyalahkan kitab-kitab yang lain, karena kita sendiri yang melakukan kesalahan itu, menutup telinga, akhirnya kita tidak bisa mendengar, apalagi menyimaknya. Mendengar saja kita nggak mendengar, meskipun kita di depan yang menyampaikan itu. Ya. Nah, semoga kita terus dalam bimbingan hidayah Allah Ta'ala, supaya kita bisa apapun yang kita amalkan, yang kita lihat, yang kita dengar, yang kita ucapkan, yang kita pikirkan, yang kita rasakan, melangkah kemanapun kaki kita melangkah, semata-mata berada dalam hidayah Allah Ta'ala, berada dalam hidayah Allah Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Jadi intinya di sini, dari dulu tiap Kamis pagi di sini adalah untuk supaya kita fokus, untuk supaya kita khusyuk, untuk apa? Berdoa. Berdoa kan meminta, masa meminta terus? Nah, di sini supaya kita ini tergiring dengan apapun bentuknya pemahaman, ya kan? Dengan pahamnya itu tadi, jangan sampai disusupi dengan yang nyeliwuri, yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan, Ar-Rahman, Ar-Rahim, dan lain sebagainya. Tapi kita tergiring terus karena kita paham. Nah, maka di situ kita akan mendapatkan hidayah Allah Ta'ala. Dan itu sangat membahagiakan. Dan saya berharap sekali yang ada di majelis ini, semoga kita bisa menyampaikan kepada keluarga, kepada anak cucu kita, pada sahabat sedikit demi sedikit. Semoga, dan itu bukan kepentingan kita loh, bukan kepentingan mereka, tapi kepentingan kita sendiri. Mereka setelah kita sampaikan mau mendengar atau tidak itu urusan mereka sendiri, meskipun keluarga, meskipun saudara, meskipun anak cucu kita. Tapi dengan berharap kepada Allah Ta'ala, ya Allah, bimbinglah saya untuk bisa menyampaikannya, untuk supaya bisa didengarnya, sehingga Engkau memberikan kepada mereka hidayah-Mu, ya Allah. Jadi kalau kita sudah bermohon, laksanakanlah tabligh kepada yang dekat terlebih dahulu, yaitu kepada keluarga, kepada anak, cucu, dan sahabat, dan tetangga gitu. Kalau kita mampu, kalau tidak mampu ya paksakan. Nah, gitu. Nah, jadi di sini dari ayat ke ayat, meskipun kita sudah menutupnya innani, tapi masih ada keterkaitan, ya kan? Allah memerintahkan kepada umat manusia supaya berbakti, supaya ibadah kepada Tuhan kamu, itu kata Allah Ta'ala. Tuhan kamu yang sudah menciptakan kamu. Siapa? Tuhan kita. Anggaplah Tuhan kita Sang Maha Rahman Rahim, Sang Maha Pengasih dan Penyayang. Maka di situ sudah menciptakan kamu, di dalam hatimu sifat kasih sayang. Kan ini hanya menyampaikan itu secara terperinci. Kalau secara global yang sudah menciptakan bumi dan langit dan seisinya, itu secara. Nah, ini kita lebih dalam lagi, di dalam hati kita itu ada sifat kasih sayang yang Allah Ta'ala sudah, yang Tuhan kita ini sudah menciptakan. Tuhan yang penuh kasih sayang itu sudah menciptakan kita, sifat-sifat kasih sayang, sifat-sifat ingin berkuasa, sifat-sifat suci, dan lain sebagainya, An-Nasir, Al-Wahab, dan seterusnya. Yaitu Allah memerintahkan supaya kita mengabdi kepada Tuhan kamu, itu yang sudah menciptakan kamu, itu Tuhan kamu itu yang Rahman, yang kasih sayang. Maka pengabdiannya adalah berbuatlah kasih sayang terhadap siapapun, jangan pilih-pilih. Wah, itu nggak kenal, kita nggak berbuat kasih sayang. Wah, dia mah nggak kenal sama kita, belum kenalan, kita nggak memberi. Padahal sifat memberi adalah sifat-sifat pengabdian kita kepada Al-Wahhab Allah Ta'ala.
Yang semua itu ada dalam diri manusia semuanya. Cuman ada yang terbuka, ada yang tertutup. Ada yang tertutup. Dengan apa? Dengan setan yang menyeliwuri, yang mengaku-ngaku Allah, mengaku-ngaku sebagai Tuhan Sang Al-Wahhab. Maka apapun yang dikerjakannya, meskipun perbuatannya memberi, mereka itu mengabdinya kepada setan yang mengelabui. Apapun perintah yang tadi, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Berarti mereka yang semacam itu bukan mengabdi kepada Tuhan kamu yang dikatakan Tuhanmu yang sudah menciptakanmu sifat kasih sayang di dalam dadamu. Akhirnya kita bukan mengabdinya kepada Tuhan yang sudah menciptakan sifat kasih sayang, melainkan kebanyakan kita mengikuti perintah setan yang mengaku-ngaku sebagai Tuhan Ar-Rahman Ar-Rahim. Maka berbuat kasih sayang sebelum itu kita diperintahkan oleh sifat-sifat setan yang ingin dipuji lah, ingin dipercaya lah, ingin disebut orang baik lah, kita berbuat kasih sayang, bukan melaksanakan perintah Allah tadi, ya ayuhan nasu budu rabbakum alladzi khalaqakum. Gerak ibadah, gerak mengabdi kepada Tuhan kamu yang sudah menciptakanmu, sifat kasih sayang gitu. Ini supaya kita bisa paham, karena kalau tidak diuraikan seperti ini langsung kita global kepada yang lebih tinggi lagi, lebih luas lagi, akan kebingungan. Maka saya menyampaikan dari tahapan awal. Dengan cara itu maka kita semoga dengan bimbingan hidayah Allah Ta'ala kita bisa paham, sehingga kita bergerak apapun yang kita pahami semata-mata karena takwa kepada Allah. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Tadi jam 8. Barangkali dalam hal ini ada yang ditanyakan. Ada. Tommy mah ya mau turun nggak ngerungu apa yang diucap. Nah, ya, kalau nggak ada pertanyaan kita belajar mengucapkan zikir. Ada berapa menitnya? 11 menit. Ada yang tetap ucapan zikir itu saya mengucapkan An-Nasir. An-Nasir itu Maha Penolong. Fitrah manusia ini pasti membutuhkan pertolongan Allah, pasti membutuhkan pertolongan antara sesama manusia. Bukan hanya pertolongan kita minta rezeki saja, juga pertolongan itu apapun bentuknya, kita kesulitan apapun bentuknya, kita ingin mendapatkan pertolongan. Cuman di sini mengarahkan pengharapan, memohon pertolongan itu bukan kepada manusia. Yang sering kali orang tabligh itu menyampaikan, jangan minta tolong kepada manusia, itu sering disampaikan. Mintalah tolong kepada Allah Ta'ala. Cuman faktanya rata-rata nggak sinkron. Dari ucapannya, Pak Haji tolong saya. Dari pikirannya, membangun patung manusia. Ke siapa ya? Saya minta tolong. Ke si Anu, kemana lagi minta tolong. Tapi dari segi tablighnya, jangan sekali-kali kita berharap dan minta tolong kepada manusia. Minta tolonglah sama Tuhan, kepada Allah Ta'ala kalau dalam Islam. Itu sama di kitab yang lain pun juga sama seperti itu. Tapi faktanya, pahamnya nggak sampai. Yang model apa sih minta tolong sama Allah? Berdoanya gimana? Allahumma inni as'aluka birahmatika. Ya Allah, kalau Islam, kalau agama yang lain kan, ya Tuhan, tolonglah saya. Coba pandangan sekali lagi, waktu kita mengucapkan itu, pandangan kita kemana? Itu rata-rata hampa.
kita nggak mengenal Allah. Maksud saya di sini, saya menyampaikan itu supaya kita bisa mengenal Allah Ta'ala. Di awaludini makrifat Allah Ta'ala. Supaya kita mengenal bukan berarti berjumpa, mengenal bahwa Allah Ta'ala itu maha pengasih, maha penyayang, maha kuasa, maha suci, dan lain sebagainya. Setelah kita mengenal Asmaul Husna itu tadi, maka pasti kita hafal. Dengan hafal itu, yang dikatakan hafal itu pasti masuk surga. Yang dikatakan maksudnya hafal dengan sinkronnya kita mengenal asmanya. Berarti Allah Maha Penolong. Kalau kita nggak pernah menolong orang lain, berarti kita nggak hafal. Kita nggak dapat surga dari pertolongan itu. Maka siap-siap saja kita mendapatkan kesulitan dari mendapatkan pertolongan Allah Ta'ala itu. Allah Maha Al-Wahhab. Kita pedit ke batur, berarti kita nggak hafal. Yang dikatakan hafal itu bahwa Allah Ta'ala itu Al-Wahhab, maka mudah sekali kita memberi. Berarti kita hafal, maka akan masuk surga. Surga yang mana? Itu bukan secara global yang surga atau lain dan sebagainya ya. Ini mah di dunia gitu. Surga itu adalah merupakan kebahagiaan. Kebahagiaan dalam bab Al-Wahhab, Maha Pemberi. Jadi kita saling memberi antar umat manusia, maka kita akan mendapatkan kebahagiaan yang selalu mendapatkan pemberian dari hablum minanas ataupun dari Allah Ta'ala, Sang Al-Wahhab. Maka kemanapun kita pergi, tinggal dimanapun, kita selalu mendapatkan Maha Pemberi, selalu mendapatkan pemberian dari siapapun. Kalau kita di hutan kan nggak ada manusia, Allah akan memberi. Mungkin dari segi hewan, tanaman, dan sebagainya itu karena kita mendapatkan surganya Al-Wahhab. Enggak, surga kan hanya beberapa, itu mah secara global. Kita satu persatu supaya kita bisa paham gitu, kebahagiaan dalam hal apa kita. Jadi tidak pernah Allah memberikan kita karupak dan karupet, maksudnya kesulitan gitu. Selama kita menjalankan, selama kita mengabdi kepada Sang Maha, itu dengan aplikasi kita fokusnya kepada Asmaul Husna terlebih dahulu, karena kita nggak mungkin bisa melihat Allah Ta'ala, kan sudah jelas kan, la tudrikul absar, tidak bisa dilihat Allah Ta'ala, tapi Allah bisa melihat apa yang dilihatnya, seperti mata batin kita. Kita nggak bisa melihat Sang Al-Wahhab, tapi kita bisa merasakan di dalam diri kita itu ada sifat pemberi, dan kita bisa mengetahuinya. Makanya wahdatil kamil, jadi Allah Ta'ala itu menyatukan dalam kesatuan ahad itu jelas. Kalau kita suka memberi, maka dimanapun kita berangkat, maka dipertemukan dengan mudah dengan yang pemberi, dengan yang mudah memberi, itu hablum minannasnya. Tidak ada manusia, kita dimudahkan Allah Ta'ala untuk menemukan makanan di hutan sekalipun. Jadi kita nggak pernah diberikan kesulitan oleh Allah Ta'ala, itu Sang Al-Wahhab itu. Kalau kita nggak menyukai tanaman-tanaman yang memang itu sebetulnya mengandung gizi atau mengandung nutrisi dan lain sebagainya, itu kalau kitanya pedit ke batur, maka akan mendapatkan kesulitan. Termasuk binatang yang mudah dimakan dan lain sebagainya, kita akan mendapatkan kesulitan karena kita pedit, karena kita kikir. Maka Allah Sang Al-Wahhab Maliki Yaumiddin, maka Allah yang menguasai hari pembalasan. Pembalasan kepada siapa? Kepada yang menyimpang dari pengabdian kita kepada Allah Sang Al-Wahhab. Maka Allah Sang Al-Wahhab tidak akan memberi kepada kita, pasti akan mendapatkan kesulitan. Mau di hutan, mau di kota, dimanapun kita berada, kita akan mendapatkan kesulitan. Jadi siapa yang salah? Kita sendiri. Kenapa kita pergi ke batur? Ada yang mau ditanyakan? Salam. Halo. Ya. Kalau tadi Bapak mengharapkan kayak di hutan, Ya. mungkin Lanjutannya karena kelakuan kita tadi soalnya. Kaitannya Pak, berarti kan ujian itu datangnya karena kelakuan kita. Karena kita. Berarti tidak ada ujian dari Allah. Sedangkan
Ini bagiannya Allah yang menguji dan kelakuan kita yang mana, Pak? Jadi Allah menguji kelakuan kita. Jadi di sini kebanyakan ada lagi. Mungkin itu Pak, datangnya dari Allah yang mana atau memang Allah menguji kelakuan kita. Oh, itu. Jadi Allah menguji itu bukan seperti manusia menguji. Kalau Allah menguji itu karena ketidaktahuan. Kalau Allah Ta'ala itu menguji itu semua kembali kepada diri kita sendiri. Jadi seperti kita, kalau kita tidak daftar ke sekolahan, ada nggak guru-guru datang ke kita menguji? Nggak ada. Kenapa ada ujian? Ya karena kita. Kenapa karena kita? Karena kita daftar ke sekolahan. Nah, kita sekolah aktif tiap hari, begitu akan mendapatkan ijazah, seperti halnya kita akan mendapatkan pengabulan dari Allah Ta'ala. Itu ada ujian, namanya ujian sekolah. Kalau di sekolahan, bukan ujian kepala sekolah, bukan. Ujian sekolah, ya kan? Nah, namanya ujian sekolah. Karena apa? Karena kita daftar ke sekolahan. Alasannya kenapa? Karena kita ingin mendapatkan ijazah. Nah, begitu juga kita daftar kepada Allah Ta'ala. Daftarnya apa? Ingin menjadi orang sukses, ingin menjadi orang sabar, ingin menjadi orang berilmu, ingin menjadi orang bertakwa, dan lain sebagainya. Begitu kita akan mendapatkan ijazah dari Allah Ta'ala, itu namanya ujian Allah Ta'ala. Bukan sengaja Allah menguji karena ketidaktahuan. Allah Ta'ala itu maha mengetahui isi hati kita. Karena kita sudah berani-beraninya seperti gini. Allah Ta'ala itu maha penolong. Tapi setelah kita menyampaikan seperti Bismillahirrahmanirrahim dengan menyebut asma Allah Ta'ala tidak akan memberikan madarat kecelakaan baik di bumi ataupun di langit. Karena kita sudah berani mengucapkan itu kepada yang lain, maka siap-siap saja karena Allah Ta'ala itu maha mengetahui isi hati kita. Dengan adanya mengetahui itu tadi, karena bukan karena Allah tidak tahu, justru karena tahu, maka diturunkanlah ujian yang sudah berani-beraninya membohongi Allah Ta'ala. Jadi tidak ada namanya ujian yang memberatkan kepada kita sendiri kalau kita ikhlas. Tidak ada. Dimanapun kita selalu mendapatkan asap surga. Karena di dunia ini adalah asap surga. Kebahagiaan. Jadi kelakuan kita Malik Yaumiddin. Nah, Malik Yaumiddin itu Allah yang menguasai hari pembalasan. Jadi membalas kepada kita semua. Allah yang mana? Yang maha apa? Kembali ke kita sendiri. Kita terpuruk akibat apa? Kita mendapatkan kebahagiaan akibat mengamalkan apa? Semua kembali kepada diri kita sendiri. Kalau kita sudah memahami ini, maka hidup ini nggak mungkin sembrono. Ya kan? Selalu kita cek dengan niat. Sebentar, jangan kita lakukan itu dulu sebelum kita mengetahui letak ibadah kepada Allah Ta'ala di mana. Memberi sesuatu perbuatan mulia, ya kan? Memberi, menyantuni, perbuatan mulia, perbuatan baik, perbuatan ibadah. Tapi kalau sebelum memberi itu niatnya karena ingin dipuji, berarti kita hubudunya. Maka di situ ada ujian, ya kan? Ujian di sini karena Allah mengetahui. Yang dilakukan itu adalah rekayasa. Yang dilakukan itu adalah menipu diri, menipu Allah Ta'ala. Maka diturunkanlah. Nah, jadi itu semua karena apa? Karena ulah kita sendiri. Ada lagi yang lain? Masuk. Nah, tadi kan Pak Kiai menjelaskan tentang asma Allah, sifat al-dhahir wal batin. Kalau al-dhahir kan tadi sudah dijelaskan berikut contohnya. Nah, sedangkan al-batin tadi belum disampaikan contohnya ini seperti apa. Kemudian yang kedua tentang ayat la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwal latiful khabir. Makna latiful khabir ini seperti apa gitu contohnya. Itu aja, terima kasih. Udah. Jadi di situ tentang batin
batin secara individu, individu. Jadi dalam diri kita sendiri, kita sudah mengenalnya apa belum? Ya. Seperti di batin itu ada sifat-sifat Asmaul Husna apa tidak kan itu. Zahirnya kita sendiri tergerak apa tidak? Kalau kita tergerak, nggak mungkin kita memberi kalau tidak ada yang menerima. Itulah zahirnya al-wahab. Al-wahab dari sifat-sifat di dalam dada kita itu ada tidak sifat-sifat pemberi. Itu. Kalau kita ingin mengetahui kan tadi tidak bisa dipandang oleh penglihatan mata, itu adalah Allah. Nah, kemudian yang lebih bawah lagi yang sifatnya asma itu di dalam diri kita. Kalau kita melihat secara zahir itu manusia, sifat zahirnya Asmaul Husna melihat kepada manusia yang melakukan sesuai dengan asma atau sesuai dengan akhlak Allah Ta'ala. Kalau di dalam diri kita itu tadi batin, di dalam batin kita bisa mengenal itu Asmaul Husna itu. Dan kalau kita mengenal, merasakan di dalam diri kita itu adalah Asmaul Husna, kemudian kita tergerak melakukannya, itu pun juga karena Allah Ta'ala itu tidak bisa dipandang oleh penglihatan mata manusia, tapi Allah Ta'ala dalam hal ini ibaratnya Sang Al-Wahhab. Sang Al-Wahhab kita bisa merasakan dan bisa melihat. Melihatnya apa? Melihat orang lain itu apakah rekayasa atau itu adalah hanya ibaratnya tipuan, atau itu adalah hanya ingin dipuji, ingin dipercaya sehingga mereka melakukan perbuatan memberi, perbuatan menolong. Nah, sifat yang ada di dalam hati kita, di dalam batin kita, karena sudah ada sifat-sifat itu, maka kita bisa melihatnya. Maksudnya kita ini siapa? Sang An-Nasir yang ada di dalam diri kita sendiri. Sifat penolong yang ada di dalam diri kita itu, kita tidak bisa dibohongi. Orang itu, wah ini mah bohong. Itu karena Allah An-Nasir tadi bisa melihat itu dengan tadi batinnya, merasakan. Cuma masalahnya kita sampai apa tidak ke situ. Nah itu dengan supaya mengenal itu maka diperlukan ujlah. Jangankan kita, Rasulullah pun juga ujlah di zahir. Kita yang nggak pernah ujlah, kita yang kurang juga pengamalannya, mengatakan bahwa saya ini berilmu. Terus yang tadi yang kedua itu apa? Nah, Latiful Khabir itu Allah yang tadi ya, yang ada di dalam diri kita itu sifat-sifat Asmaul Husna, itu yang maha lembut. Karena yang itu tadi akhirnya yang pertanyaan dua itu sebetulnya tadi sudah dijawab. Yang ada di dalam diri kita itu ada sifat-sifat Asmaul Husna, salah satu contoh sifat penolong. Itu bisa melihat itu yang maha lembut, artinya sifat yang ada di dalam diri kita ini selalu itu tergerak karena kelembutan hati kita, sifat penolong kita, sehingga kita tidak pernah melakukan hal-hal yang bersifatnya kelihatan oleh mata manusia untuk melakukan menolong orang itu secara sembunyi-sembunyi. Tapi Allah Sang An-Nasir bisa merasakan, bisa melihat. Allah bisa melihat itu semua. Artinya orang lain itu pun meskipun tidak dikasih tahu, meskipun tidak pernah melihatnya, karena di dalam diri orang itu sendiri ada sifat-sifat penolong An-Nasir, maka An-Nasir itu, sifat asma An-Nasir itu bisa melihat kita. Artinya kalau di ilmu jiwa mah bisa melihat dari fusnya, dari rambutnya, dari telinga dan lain sebagainya, kita bisa merasakan. Nah, maksudnya sifat-sifat semacam itu kita orang itu bisa melihat, termasuk kita bisa melihat bahwa orang ini sangat mudah sekali menolong orang, bahwa orang ini baik sekali, bahwa orang ini hatinya sangat lemah lembut. Jadi bisa melihat dari rasa yang ada di dalam diri kita itu, bisa menilai, bisa melihat. Bukan kitanya, tapi rasa itu tadi. Rasa itu adalah sifat-sifat Asmaul Husna. Kalau secara zahir nggak bisa dilihat Allah Ta'ala, maksudnya kalau sifat Asmaul Husna bisa kita melihat dengan kelakuan dari amalan-amalan orang itu, yang kalau penuh kasih sayang, berbuat kasih sayang,
berbuat menolong, memberi, dan lain sebagainya itu ada di dalam Asmaul Husna itu sendiri. Jadi Asmaul Husna bisa kelihatan dengan amalan-amalan manusia itu sendiri. Tapi yang namanya zat Allah itu nggak bisa dipandang oleh penglihatan mata manusia, karena zat Allah beda dengan asmanya. Seperti Nabi Musa melihat cahayanya saja pingsan. Jadi kita jangan jauh-jauh untuk kalau mengenal, iya mengenal Allah, bahwa Allah Ta'ala itu maha pengasih, penyayang, maha kuasa, dan selanjutnya. Tapi jangan kita berupaya mencapai penglihatan kepada zatnya. Itu akan berangsur-angsur kita akan bertemu dengannya. Masalahnya banyak kan di antara kita ingin menemukan, ingin merasakan, ingin berjumpa Allah Ta'ala. Itu yang keliru. Harus dari tahapan bawah dulu, dengan mengenal diri bahwa di dalam diri kita itu ada sifat-sifat Asmaul Husna. Kalau kita sudah mengenal diri bahwa di dalam diri kita itu ada Asmaul Husna yang sifatnya pengasih, penyayang, yang ingin berpuasa dan maha suci dan lain sebagainya, berarti kita sudah mengenal sifat-sifat Asmaul Husna. Pasti kita akan mengenal Allah, bahwa Allah Ta'ala itu maha. Terus ya, mau menanyakan Pak, apakah apa bedanya dengan sanksi? Misalkan apabila kita kalau kita kalau memang seperti biasa Pak, buat dulu Pak gitu. bukan. Gimana Pak? Terus ada lagi nggak? Tarik dulu. Jadi semua kembali kepada diri kita sendiri. Kalau ujian, namanya ujian itu karena kemuliaan. Ujian itu karena kita daftar. Biasanya kalau di sekolah, di perkuliahan, begitu kita rajin sekolah, begitu kita rajin kuliah, begitu waktunya ujian, orang lain dipanggil, murid yang lain dipanggil, kita nggak dipanggil, dongkol nggak? Jadi kalau sanksi itu kita nggak pernah nyaman, Kalau ujian kita nyaman. Kalau sanksi beda, sanksi itu adalah hukuman. Tapi pada dasarnya itu semua adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Cuma rata-rata manusia itu suka mengingkari, suka menolak, meskipun itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita semua. Seperti kita menjadikan waktu menjadi anak kecil gitu, apapun yang diberikan sama orang tua, keinginan kita yang sering saya contohkan yang mudah-mudah saja, keinginan kita adalah sepeda ontel, sepeda motor, tapi yang dikasih orang tua sepeda ontel, dongkol. Padahal itu adalah kasih sayang orang tua. Jangan sampai kita celaka karena kita pinjam sepeda motor orang aja kita ugal-ugalan. Apalagi kalau punya sendiri kan gitu. Itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Tapi tidak setiap kasih sayang itu akan diterima. Seperti hanya Allah Ta'ala kepada kita menurunkan kasih sayang Allah Ta'ala, tapi kita seringkali menolaknya karena keawaman kita, karena kebodohan kita, karena lemahnya iman kita, karena kita tidak bisa menyimak itu semua. Kalau kita menerimanya dengan ikhlas, bahwa gak mungkin kita diberikan Allah Ta'ala semacam ini kalau bukan kasih sayang Allah Ta'ala, maka kita mohon pada Allah Ta'ala, tetapkan ya Allah, jangan biarkan saya menolak apapun yang kau turunkan kepada saya, melainkan ya Allah, ridhokan saya Allah untuk menerima itu semua, yaitu dengan keimanan yang kuat di dalam kalbu kami semua. Ya, sebagaimana Allah Ta'ala memberikan keimanan yang kuat kepada orang yang diberikan kekuatan iman. Kalau itu sudah kita rasakan, kita
berlindung pada Allah Ta'ala, maka termasuk orang-orang yang ikhlas. Itu jaminan Allah Ta'ala. Nggak ada yang namanya berat hati. Cuma rata-rata kebanyakan manusia itu kasih sayang Allah Ta'ala itu adalah merupakan sanksi. Karena kita sudah berbuat. Ujian itu biasanya sedikit sekali ujian itu, kebanyakannya sanksi. Itu semua manusia itu berani-beraninya menipu Allah Ta'ala. Memang Allah Ta'ala bisa ditipu? Nggak bisa. Tapi biasanya secara umum, secara global, manusia itu menyalahkan kepada Allah, menyalahkan kepada amalan, menyalahkan kepada Al-Quran dan sebagainya. Saya kurang gimana ya? Padahal saya udah ngikuti tawasulan, padahal saya sering ngawirin, padahal saya sering sholat sunat. Itu semua kita nggak menyadari kesalahan yang kita lakukan. Intinya kalau kita sudah mendapatkan kesulitan, mendapatkan itu dan ini semua, itu adalah hasil perbuatan kita sebelumnya. Baik perbuatan mulia, perbuatan hina, itu semua kita akan memetiknya di akhirat, di dunia juga akan dipetik perbuatan itu. Dan biasanya kalau sudah menipu Allah Ta'ala, maka itu akan menjadikan berat dan pandangannya merasa dirinya melakukan kebenaran. Padahal Allah tidak bisa ditipu, maka Allah Ta'ala mengeluarkan dari kuburan hati itu dan diperlihatkan amalan yang sudah kita lakukan. Berarti kita menipu diri, menipu Allah. Kalau benar-benar kita mengamalkan sesuatu itu karena benar-benar ketaatan kita dengan berdasarkan keimanan kita kepada Allah Ta'ala, nggak akan itu akan kita petik. Nabi Ayub sakit lama sekali, ya kan, sampai borok, sampai bau, nggak ada keluh kesah. Nah, itu namanya ikhlas. Itu yang mendapat kemuliaan Allah Ta'ala. Bukan berarti kita sakit menerima, tetap kewajiban kita mengabdi kepada Allah Ta'ala, ibadah kepada Allah Ta'ala. Dan bagaimana sewaktu kita sakit, tawakal dan berlindung kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai kita dalam keadaan sakit itu menjadikan keluh kesah, melainkan ya Allah, ya Rabbal Alamin, bimbinglah saya dalam keadaan sakit ini untuk kesembuhan, untuk menerimanya. Kalau itu adalah merupakan kasih sayang, merupakan sanksi, ya, yang paling utama awal yang kita lakukan, yang kita ucapkan adalah beristighfar. Waktu kita beristighfar, pernah kan saya sampaikan, istighfar mohon ampun itu kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang maha apa? Semua kembali kepada diri kita sendiri. Kita sulit mendapatkan pertolongan, salah satu contoh. Berarti masa-masa yang lampau kita seringkali, bahkan mungkin satu orang, yang orang tersebut sedang dalam keadaan kemuliaan dari Allah Ta'ala, sedang mendapatkan ridha Allah Ta'ala, sedang mendapatkan jaminan Allah Ta'ala. Pas begitu dipertemukan sebagai ujian kita tidak menolongnya, bisa jadi. Jadi istighfarnya kepada Allah an-Nasir, karena kita sudah berani menyimpang dan tidak patuh kepada Allah an-Nasir dengan mengabdi dan tidak mengabdi kepada Allah an-Nasir, yaitu kita mengabaikannya kepada seseorang yang pada saat itu orang itu dalam keadaan mulia di hadapan Allah Ta'ala. Ya, maka siap-siap saja kita mendapatkan sanksi, dan itu semua kita jangan mencari-cari ibaratnya apa sih ini ujian atau hukuman, sanksi. Yang jelas apapun bentuknya ujian, sanksi, itu adalah kasih sayang Allah Ta'ala. Ya, jadi wajibkan kita husnudzon, berprasangka baik kepada Allah Ta'ala, sebagai mana kita berprasangka baik terhadap orang tua. Kalau kita tidak bisa paham, kita sudah punya anak, itu akan mudah memahaminya. Kepada anak mungkin kita bisa pernah memarahi, ya kan? Mungkin pernah kita mencubit, itu semua coba alasan kita kenapa kita memarahi anak itu tadi, ya karena kasih sayang. Tapi beda lagi dengan anak. Si bapak ini seperti nggak sayang sama aku, kayak bukan sama anaknya saja, kan itu marah-marah terus. Padahal marah-marah itu akibat karena ulah anak itu sendiri melakukan perbuatan yang salah. Maka itu tadi kita beristighfar itu kepada siapa? Kepada Allah. Allah yang maha apa?
salah satu contoh yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah yaitu Astagfirullahaladzim. Al-Azim itu bagian daripada Asmaul Husna. Cari Asmaul Husna yang lain. Artinya kita saat ini mendapatkan apa kesulitan apa. Mungkin kita lagi membutuhkan ibaratnya kasih sayang, orang itu nggak pernah kasih sayang. Mungkin pernah kita melakukan kesalahan dalam bab kasih sayang. Jadi istighfarnya itu kepada siapa? Kepada Allah, Allah yang maha apa, semua kembali kepada diri kita sendiri. Dalam keadaan apa kita saat ini? Kalau kita tidak mendapatkan pertolongan, kalau kita tidak mendapatkan pemberian, kalau kita tidak mendapatkan kasih sayang, tidak pernah, dan lain sebagainya, gitu. Mungkin kita melakukan itu semua, maka beristighfarlah sesuai yang kita alami saat ini. Jadi, astagfirullahaladzim, ya Allah ya Nasir. Ampuni saya, Allah yang maha penolong. Mungkin saya ingat atau tidak ingat, pernah saya mengabaikan kepada orang yang minta tolong kepada saya. Ya Allah, ya man lam yu'akhid bil jarirah, ya Allah yang tidak lekas menghukum yang salah. Jangan engkau turunkan sanksi atas perbuatan salah saya, melainkan selamatkan saya dari sanksi itu. Yang ingat atau yang tidak ingat, saya pernah mengabaikan gitu, pada orang-orang yang minta tolong kepada saya. Sedangkan engkau beri kesempatan bagi saya untuk saling tolong-menolong kepada sesama umat manusia sebagai bentuk ketaatan kita, sebagai bentuk pengabdian kita kepada Sang Maha An-Nasir. Kau berikan saya materi yang cukup, tenaga yang kuat, pikiran yang cerdas. Tapi kenapa saya mengabaikannya saat ini? Itulah sebagai peringatanmu, itulah sebagai sanksi atas perbuatan salah kepadamu ya Allah ya Nasir. Maka ampunilah saya Allah ya Nasir. Jangan kau turunkan sanksi itu kepada saya, melainkan selamatkan saya dari sanksi itu, yaitu dengan pengampunanmu ya Allah ya Nasir. Itu satu persatu sesuai dengan asmanya sesuai dengan apa-apa yang kita terima pada saat ini. Dalam hal apa kita saat ini mendapatkan kesulitan, coba renungkan, tafakuri perjalanan kita ke belakang. Sudah melakukan kesalahan dalam bab apa, maka beristighfarlah sesuai yang kita alami saat ini, insya Allah. Dan kalaulah kita melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan perasaan hati, kita melakukannya berarti kita sudah melaksanakan amanah dari Allah Ta'ala. Seandainya kita dalam hati itu tergerak ingin menolong, maka lantas kita langsung menolong. Itu ada dasar perasaan kita, hati kita ingin menolong. Maka itu akan disebut orang amanah. Besok lusa seandainya kita berbuat salah, maka kita akan mendapatkan syafaat. Syafaat apa? Syafaat Rasul. Kenapa? Karena kita sudah melaksanakan perintah Allah melalui Rasulnya, utusan Allah Sang Nasir, yang Allah berikan perintah kepada utusannya merintah kepada kita, kepada kelompok kita, sudah kita menolong orang itu. Kalau kita sudah melaksanakan amanah itu, andai kata kita melakukan kesalahan dan Allah akan menurunkan sanksi, maka disitulah berlaku syafaat Rasul. Rasulullah akan membela kita. Ya Allah, ya man lam yu'akhid bil jarirah. Jangan engkau hukum ya Allah Mas Tommy ini. Jangan engkau turunkan sanksi Mas Tommy ini dari kesalahan yang baru saja dilakukannya, melainkan selamatkan. Kan Mas Tommy ini sudah melaksanakan perintahmu pada waktu yang lalu, yang engkau turunkan perintah untuk menolong seseorang itu yang mendapatkan rahmatmu ya Allah. Jadi jangan engkau turunkan sanksi itu selamatkan dengan sanksi itu, yaitu dengan pengampunan darimu. Itulah syafaat Rasul. Kan syafaat Rasul itu di kemudian hari, di akhirat. Di dunia juga ada akhirat. Akhirat itu hari akhir setelah kita melakukan pengabdian kita kepada Allah Ta'ala Sang An-Nasir, yaitu menolong orang yang membutuhkan pertolongan kepada kita. Sebaliknya, kita tidak menolong orang itu padahal kita mampu. Mampu di sini Allah berikan kemudahan, Allah memberikan kepercayaan kepada kita supaya kita mengabdi kepada Allah An-Nasir. Tapi karena kita bodoh, akhirnya kita tidak menolongnya, tidak bisa, tidak melaksanakan amanah Allah Ta'ala, maka siap-siap saja besok lusa kita akan mendapatkan sanksi itu.
Hmm. Hmm. Kita ingat nih Pak, Hmm. Hmm. kita ingat Hmm. Itu yang pertama istighfar. Astagfirullahaladzim, ya Allah yang ngasih. kita tambah Itu yang lebih baik. Kalau kita mampu, kalau kita mau, kalau tidak mampu, paksakan mampu. Ya. Begini Pak, tadi kalau kita Hmm. 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 bahasanya kan mau mendidik, Hmm. kamu bantu. Hmm. Sebetulnya innamal a'malu binniyat, tergantung pada niat kita. Satu. Terus kedua, orang itu yang kita ini kan supaya mandiri, semua kembali kepada orang itu sendiri. Orang itu sendiri memang dalam keadaan mampu atau memang sudah maksimum, dia terus berikhtiar sehingga tidak mampu. Kalau kita itu lakukan supaya mandiri, itu yang salah kita. Kenapa kita sudah tahu bahwa orang itu setiap hari itu berikhtiar? Kenapa kita nggak menolongnya? Kenapa kita mengada-ada? Dengan kalimat itu maka jengkol ada musimnya. Supaya kita nggak menolong, itu tadi, saya mah nggak menolong supaya dia mandiri, itu alasannya. Padahal orang tersebut benar-benar dalam keadaan fakir, dalam keadaan kesulitan. Bukan berarti nggak ikhtiar. Nah, sebaliknya itu tadi, semua kembali kepada diri kita sendiri. Kecuali kalau kita dalam keadaan tidak mampu untuk menolongnya, baik tenaga, pikiran, ataupun materi yang dibutuhkan, benar-benar kita nggak mampu. Nah, itu mau beda. Dengan niat ingin menolong itu sudah ada kemuliaan bagi kita sendiri. Ada apa di balik itu? Mungkin juga yang mau kita tolong itu dari Allah Ta'ala lagi mendapatkan ujian, lagi mendapatkan sanksi, ajab gitu. Karena orang tersebut pada saat-saat yang lalu dia melakukan pelanggaran gitu, sehingga orang tersebut tidak akan mendapatkan pertolongan dari Allah Ta'ala, tidak pernah mendapatkan pertolongan dari Hablum minallah. Salah satu Mas Tommy datang ke Mas Tommy ini, orang dekat, biasanya Mas Tommy ini sering menolong, tapi pada saat itu kenapa nggak bisa menolong? Ya karena Mas Tommy juga karena akan didatangi Mas Tommy, sedangkan Mas Tommy lagi mendapatkan ujian, mendapatkan sanksi, ajab gitu ya. Akhirnya meskipun Mas Bustami ini sering menolongnya, pada saat itu karena ada pertemuan, Allah Ta'ala mendadak tidak memberi sesuatu kepada Mas Bustami, ya kan? Karena apa? Karena Mas Tommy sedang mendapatkan ajab dari Allah Ta'ala, gitu kan? Berbalik itu. Kita niatnya ingin menolong, tapi keadaan tidak mampu. Kita membantu dengan tenaga kita lagi bermasalah, lagi sakit, nah, itu bisa saja terjadi. Nah itu kita melihat, kita tafakuri, ada apa di balik itu? Mungkin ada sesuatu kasih sayang Allah Ta'ala kepada kita. Yang utamanya adalah husnuzan kepada Allah Ta'ala. Gak mungkin Allah menjadikan kita semacam ini, itu kalau bukan kasih sayangnya kepada kita semua. Cuma rata-rata manusia itu selalu berprasangka buruk, suudzon kepada Allah Ta'ala. Kita sudah mengamalkan itu dan ini, tapi kenapa? Itu karena, coba teliti, bukan karena takwa, tapi diperintahkan oleh sifat-sifat dunia kita melakukan itu dan ini. Akhirnya apa? Itu tadi, Allah tidak janji kepada orang yang tidak takwa. Dan suka ada di akhiratnya, kemudian di dunia juga. Saya kurang gimana ya, sholat duha, sering sholat malam, sering puasa sunat, sering tawasulan, sering, tapi kenapa gini? Coba perhatikan. Kalau diperlihatkan oleh Allah Ta'ala dengan CCTV ya, zaman sekarang, pasti kita mengakui. Itulah karena kita sering suudzon, maka kita tidak bisa melihat, ya. Jam 8:30 siang ya. Bismillahirrahmanirrahim.
Mustafa Sayyidina Muhammadin Yasin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ya ayyuhal mursalin khususnya Nabi Muhammad Sulaiman bin Daud alaihi salam. Lahum Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Melalui madudin mabal jabin malkan usulin amrutin Abu Khidir alaihissalam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ila terati sadah baron diri khatib hadina khususnya ila terati saya tahun ala nashhadu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Tumilan rati jami'i syuhada wa salihin wal ulama wal awliya ususan syabul qadir jalan sultanil awliya ikhlas wasirlahum. Sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Di Mbah Samkan Cirebon kira. Kemeladrati wali Allah Sunan Bonang, Sunan Derajat, Sunan Giri, Sunan Kalijaga, Sunan Kudus, Sunan Mulia, Sunan radhiyallahu anhum sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kembali jami'ah dan kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi Maria khususan abana wa mahatina wa jadadin wa jadatin khususan ilah Sallallahu Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wala hadrati rijalul ghaib alaihissalam. Khususan ila hadrati ahlal karamah sahibi bihadzal maqam radhiyallahu anhum sallallahu. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad.
ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. La ilaha illallah wallahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. La ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ardh man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal arda wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Afdhalul dzikri fa'lamanahu la ilaha illallah 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 la ilaha illallah
La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah ya Nasir, 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 ya Allah ya Nasir. Hu Allah, 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 hu Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah ya Nasir, 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 ya Allah ya Nasir,
ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir, ya Allah ya Nasir. Hu Allah, 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 hu Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah. Ya Allah ya Nasir, 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 ya Allah ya Nasir. Hu Allah, 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 hu Allah. La ilaha illallah, 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 la ilaha illallah,
la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, bilang syahadana bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa barik amin ya Allah ya karim ya mujib ad-da'wah. Alhamdulillah rabbil alamin wa syakirin hamdan ma'in hamdan yu'abini wa biqafi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma taqabbal wasil sababa Qur'anah minal Qur'anil azim. Wa mahalana wa masabahna wa mastaghfarna wa sallallahu alaihi wasallam. Hadiyata wasilata wa rahmatan ajlatan wa barakatan syamilah ila hadrati abdin wa zafi'ana wa qarrati ali sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan ikhwan al muslimin dan jami' syuhada wa salihin wal ulama wal awliya sultanul awliya wa ila jami' ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min ma'saril ardi wa maqarrib biha bari wa bahriya khususan abana wa mahatina wa jadadin wa jadatina tumain. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma jali rahmah wal maghfirah ala ahli al-qubur min ahli la ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna nas'aluka bi rahmatika wa bi asma'ika ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Malik ya Qudus. Ya salam ya Muhammad wa ajizul jabbar mutakabbir. Al-Khaliq al-Bari al-Musawwir al-Ghaffar al-Qahhar al-Razzaq al-Fattah al-Alim al-Qabid al-Basit al-Khafid al-Rafi' al-Mazzan al-Sami al-Basir al-Hakam al-Latif al-Khabir al-Azim al-Ghafur al-Shakur al-Ali al-Kabir al-Hafid al-Muqit al-Hasib al-Jarir al-Karim al-Raqib al-Mujib al-Hakim al-Wadud al-Majid al-Bashir Sahib al-Haqqul Waqil al-Qawmi al-Matin al-Wali al-Hamid al-Muslim al-Mu'id al-Muhayya al-Mumit al-Hayy al-Wajid al-Majid al-Wahid al-Ahad al-Samad al-Qadir al-Muqtadir al-Mu'akhir al-Amal al-Akhir al-Dahid al-Batin al-Wali al-Muta'ani al-Bari Tawab al-Muntaqim al-Haqul al-Mujidul Jalali wal-Ikram al-Muqsit al-Jami al-Ghani Mabni al-Manadar al-Nafi al-Nur al-Hadi al-Badil Baqi al-Syidid Sabar Subhanaka la ilaha illa anta al-Ghafar al-Khulisna minan nabiyyin ya Allah ya Rahman ya Rahim ya Halim ya Adim ya Qadir karimnya mungkin alim subhanaka la ilaha illa anta al-ghafur khulisna min ya rab ya Allah ya sayyidah syahadat ya mujib da'wat ya rafi' darajat ya wali al-hasanat ya adim al-barakat ya ghafir khati'at ya sami' al-aswat ya mu'adil masulat ya qabil taubat ya alim al-khafiyat ya dafi al-baliyat subhanaka la ilaha illa anta al-ghafur khulisna min ya rab khulisna min ya rab khulisna min ya rab Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimin wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lana dunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna saghira. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazani wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasali wa na'udzubika minal jubni wal bukhli wa na'udzubika min ghalabati dain wa qahri rijal. Subhanallah fi santul majid subhanallah farij antul mahzun subhanallah khazainuhu bainal kafi wa nun subhanallah man idza arada syai'an yaqul lahu kun fayakun. Allahumma ya Allah ya Wahhab ya Wahhab ya Wahhab hab lana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa barakan qulana masyaallah ya Allah ya farijal ham ya kashifal gham ya ghabir dam ya qabil taubi ya khaliqal khalqi ya sadiqal wa'di ya mufi'al ahdi ya alim as-sadaq. Subhanaka la ilaha illa anta khulisna min ya rab ya Allah ya raziqalana ya Allah ya raziqalana ya Allah ya raziqalana Allahumma qina bihalalika an haramika wa minna bi fadlika min siwaka ya qabiran talati ya ta'ala wa syukrika Allahumma ya Allah ya Fatah ya Allah ya Fatah ya Allah ya Fatah ibtalana wa barakah ya Allah ya salam ya Allah ya salam ya Allah ya salam fahin rabbana bisalam wa salim ya
akhirah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Ya Hafidh ya Nasir ya Wakil ya Allah. Allah maafin ala yudin nadirin qalbil asidin wal bagin kama akhbataruha fil jasad. Innaka ala kulli syai'in qadir wala haula wala quwata illa billahil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah ya jarul mustajirin wa ya Allah orang-orang yang membutuhkan perlindungan. Kami berlindung kepadamu ya Allah dari bisikan setan yang menyesatkan. Bisikan setan yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan tercela dan maksiat. Bisikan setan yang selalu mengarahkan kami ke dalam ucapan yang buruk, yang selalu menyakiti dan yang selalu mengarahkan kami ke dalam perbuatan ghibah dan menghina, yang selalu mengarahkan kami ke dalam berprasangka buruk terhadap syaitan. Bisikan setan yang selalu mengarahkan kami dalam perpecahan di antara kami, yang ditimbulkannya perbedaan paham kami, itu semua dari bisikan yang menyesatkan sehingga di antara kami terjadinya perpecahan baik dalam persahabatan kami ataupun dalam hubungan kami. Bisikan setan yang selalu mengarahkan kami ke dalam berpandangan buruk, yang selalu merugikan kami baik di dunia ataupun di akhirat, yang menimbulkan kebodohan kami sehingga melemahkan iman bagi kami. Ya Allah ya man lam yu'akhid bil jaridah. Ya Allah ya man lam yu'akhid bil jaridah. Ya Allah ya man lam yu'akhid bil jaridah. Wahai Allah yang tidak lekas menghukum yang salah, selamatkan kami ya Allah dari sanksi perbuatan salah kami, perbuatan dosa-dosa kami ya Allah ya Karim. Jangan biarkan ya Allah kami menerima sanksi itu, melainkan selamatkan kami dari sanksi itu semua, yaitu dengan pengampunan darimu Tuhan dari segala sesuatu perbuatan salah kami. Ya Allah ya mana yang yaghfiru lahu wallahu ghafurur rahim. Ya Allah ya khairul ghafirin, wahai Allah yang sebaik-baik pengampun dari semua yang mengampuni. Ampuni kami ya Allah dari dosa-dosa yang telah kami perbuat, dari kelakuan kami yang seringkali kami berbuat salah karena khilaf kami ya Allah ya Karim. Itu semua karena kebodohan kami, karena lemahnya iman kami. Maka ya Allah bimbinglah kami selama hidup ini, jangan biarkan kami menyimpang daripada jalanmu, menyimpang daripada apapun yang Rasul contohkan, melainkan ya Allah bimbing kami selama menjalankan hidup ini. Ya Allah ya nur ya nur ya khaliqun nur ya manasal muslim ya munawwir qulub nawwir qulubana bi hidayatika wa rahmatika ya Karim wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah ya Karim, segala sesuatu Engkau Maha mengetahui, apapun yang kami lakukan, yang tersembunyi ataupun yang nampak. Jangan biarkan ya Allah kami amalkan sesuatu yang bodoh karena lemahnya iman kami, melainkan ya Allah ya Karim yang Maha mengetahui isi hati kami, yang Maha mengetahui apapun yang kami inginkan. Bimbinglah kami ya Allah bentuk keinginan kami, jangan biarkan keinginan kami akan mendatangkan madorot bagi kami semua, melainkan ya Allah bimbing hati ini yang memunculkan keinginan, yaitu dengan hidayah-Mu, sehingga apapun bentuknya keinginan akan mendatangkan manfaat bagi kami semua ya Allah ya Karim. Jangan biarkan kami terlena ingin disebut orang baik, tapi jadikan kami orang yang berbuat kebaikan. Jangan biarkan kami ya Allah terlena ingin disebut orang takwa, tapi jadikan kami orang-orang yang takwa berdasarkan keimanan kepadamu ya Allah ya Karim. Jangan biarkan kami ingin disebut orang yang berilmu, tapi jadikan kami orang-orang yang berilmu karena Engkau menurunkan kami karunia-Mu berupa ilmu yang manfaat. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alim. Maka berilah kami pengetahuan dari sesuatu yang tidak kami ketahui ya Allah ya Alim. Birahmatika ya arhamar rahimin. Dan kami mohon berikanlah kami kesempatan lebih banyak berbuat amal soleh, sehingga kami makmur dengan amal soleh sebagai bentuk ketaatan kami kepadamu ya Allah ya Karim, yaitu dengan Engkau berikan kami karunia-Mu berupa rezeki yang melimpah ruah, yang penuh berkah, masyarakat manfaat di dunia dunia wa akhirah, yaitu dengan Engkau memudahkan kami untuk menerima rezeki dari-Mu dengan apapun bentuknya kami berikhtiar. Makmurkan ya Allah pertanian kami, mekarkan segala bentuk usaha kami, berkahi tempat urusan kami, mudahkan kami dari segala urusan. Apapun yang sulit Engkau jadikan mudah untuk kami, apapun yang mustahil Engkau jadikan kenyataan bagi kami. Wahai Allah yang Maha Kuasa atas segala sesuatu, birahmatika ya arhamar rahimin, wala haula wala quwata illa billahil azim. Ya Allah, dan kami berlindung kepadamu dari aib atau mungkin rasa malu
yang mungkin Kau turunkan bagi kami yang seringkali kami berbuat salah, seringkali kami berbuat salah karena khilaf, seringkali kami membuat keputusan yang salah atas dasar karena nafsu dan ego kami sehingga kami membuat keputusan yang salah, atau karena perbuatan hasud setiap orang yang menghendaki aib itu, yang menghendaki rasa malu itu menimpa diri kami. Ya Allah ya Sattarul Uyub, ya Allah ya Sattarul Uyub, ya Allah ya Sattarul Uyub, wahai Allah yang menutup aib, yang menutup rasa malu itu, selamatkan kami ya Allah dari aib itu, selamatkan kami ya Allah dari rasa malu itu dengan pengampunan darimu untuk kami dari segala sesuatu perbuatan salah kami, salah karena khilaf kami, dan kami sangat bermohon kepadamu ya Allah ya man tawaddu'a kullu mati, lunakan untuk kami orang-orang yang hasud kepada kami, kama la yatahadid dan lidahun salam, dan kami sangat bermohon kepadamu ya Allah, sembunyikanlah apa-apa yang telah kami lakukan, kesalahan kami yang seringkali kami lakukan. Kami menyadari ya Allah itu adalah sesuatu yang dapat merugikan kami semua, maka tutuplah ya Allah dari penglihatan orang-orang yang menghendaki hasud, menghendaki kami dan keadaan terpuruk. Ya Allah ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah, ya Hafidhu ya Nasir ya Wakilu ya Allah. Allah maqfina ala jinin nadirina qalabil hasidin wal bagina kama qataru hatil jasad inna san qadir wal haula wal quwwata illa billahi al-aliyyil, yaitu dengan pengampunan darimu untuk kami dari segala perbuatan salah kami. Bi rahmatika ya arhamar rahimin wala haula wala quwwata illa billahi al-aliyyil. Ya Allah yang maha mendengar, ya Allah yang maha mengetahui, ya Allah ya Rahman, ya Allah ya Rahim, kasihilah kami, sayangi kami ya Allah. Bi rahmatika ya arhamar rahimin, ya Allah Malik, ya Allah ya Allah ya, berilah kami kepercayaanmu ya Allah, untuk supaya kami bisa duduk percayaan darimu untuk kami ataupun apa yang sehingga kami leluasa untuk menyampaikannya, sehingga apapun yang kami sampaikan didengarnya dengan patuh dan taat kepada kami semua. Ya Allah ya Karim, maka kami sangat bermohon kepercayaan darimu ya Allah ya Malik, birahmatika ya arhamar rahimin wal haula wal quwwata illa billahil azim. Ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, ya Allah ya Wahhab, hablana ilman nafi'an wa rizqan wasi'an mubarakan kunana musyahadan. Maka ya Allah berilah kami karuniamu, apapun bentuknya kebaikan darimu untuk kami ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, ya Allah ya Fatah, iftah lana abwabal khair. Dan kami sangat bermohon kepadamu, tutuplah bagi kami apapun bentuk keburukan ya Allah ya Sattarul Qabih, ya Allah ya Sattarul Qabih, ya Allah ya Sattarul Qabih. Jangan biarkan ya Allah kami mendapatkan keburukan dari arah manapun ya Allah, melainkan ya Allah bukakan untuk kami pintu-pintu kebaikan dan kepercayaan darimu untuk kami ya Allah. Mudahkan kami untuk mendapatkan kepercayaan darimu sehingga kami kemanapun apapun yang kami sampaikan selalu mendapatkan kepercayaan, dan bimbing kami ya Allah kepercayaan itu dengan hidayahmu sehingga apapun bentuknya kepercayaan itu akan mendatangkan manfaat bagi kami semua ya Allah, dan kau berkahi kami dari kepercayaan itu. Birahmatika ya arhamar rahimin wal haula wal quwwata illa billahil aliyyil azim. Ya Allah ya Karim, sangat bermohon kepadamu dengan rahmatmu ya Allah ya Karim. Jangan biarkan ya Allah pengaruh keburukan, pengaruh sihir, tanung santet, guna-guna dan gendam dan hipnotis. Kami sangat bermohon kepadamu, selamatkan kami dari perbuatan itu semua dan keluarkan dari diri kami pengaruh sihir, tanung santet, guna-guna dan gendam dan hipnotis. Bismillahirrahmanirrahim. Man tajabbaru billahi wa ala jami'i yaqalu ma yasha wa yaqulu ma yurid wa qad ya Allah yang maha mengetahui isi hati kami, kami sangat bermohon kepadamu, kabulkanlah semua doa kami, harapan kami, cita-cita kami, keinginan kami, dan kau bimbing kami dengan keberkahan-Mu ya Allah ya Karim. Wal haula wala quwwata illa billah. Dan kami mohon berkahilah kami yang berada di tempat di majelis ini, berkahilah kami kemanapun kami melangkah, kemanapun kami bekerja, kemanapun kami melaksanakan pekerjaan, dimanapun kami posisi kami, maka kami sangat berharap kepada-Mu, berkahilah kami semua ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma qadi jami hajatina wa akhir amalana wa habibna wa lillahi.
Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Allahumma shalli sholatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Al-Fatihah. La ilaha illallahul azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim. La ilaha illallah azimul halim. La ilaha illallah rabbul arsyil azim. La ilaha illallah rabbus samawati wa rabbul ardi rabbul arsyil karim.